Mari kita tundukkan kepala. Sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan buat kami. Kami dalam keadaan yang baik, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Buka hati kami, lembutkan hati kami Tuhan. Biarkan firman yang akan kami dengar Tuhan dapat bertumbuh dalam kehidupan kami, dan buahnya manis Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya. Puji Tuhan, malam hari ini saya melihat ada sukacita ya. Seperti yang sering saya ucapkan bahwa walaupun saya membagikan firman, ayo kita sama-sama belajar ya. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih hebat. Kita semua sama ya, kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Malam hari ini saya ngambil di Roma 12 ayat 2. Saya bacakan langsung. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berubahlah pembaruan budimu. Berubahlah cara berpikirmu. Jangan sama seperti orang dunia. Ini suatu perintah daripada Tuhan Yesus. Saya pernah baca di bukunya Joyce Meyer ya. Judulnya itu Pikiran adalah Medan Perang. Ya. Di mana si iblis selalu menyerang kita awalnya selalu dengan pikiran. Karena kalau kita memiliki pikiran yang baik, kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Jika pikiran kita jelek, kita akan mendapatkan kehidupan yang jelek. Ya, banyak hal yang dibuka oleh Joyce Meyer ini bahwa memang pikiran itu sangat penting menentukan masa depan kita, saudara. Ya, malam hari ini saya tidak uraikan terlalu panjang, saya spesifik langsung ke pengendalian diri, saudara. Ya, salah satu cara berpikir kita yang sering dicuri oleh iblis, dipermainkan oleh iblis itu tentang pengendalian diri. Seringkali kita kan gampang emosi ya. Pengendalian diri kita ini kurang bisa kita kontrol ya. Pengendalian diri itu salah satunya kan marah ya. Kita sering emosi, sering marah. Marah adalah pengalaman emosi yang dialami oleh setiap orang sebagai reaksi alami dan terhadap peristiwa yang menyakitkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Gary Collins ya, saya pernah juga baca itu mendefinisikan bahwa kemarahan sebagai gejolak emosi yang kuat yang timbul pada saat kita merasa terancam, frustasi, diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, saudara, sering marah, itu dapat menimbulkan masalah. Baik masalah kesehatan maupun masalah kejiwaan. Ya. Pengendalian diri itu sangat penting. Ya, sangat penting. Karena apa? Karena dengan kita mengendalikan diri, kita akan mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan kontrolnya Tuhan. Karena apa? Karena seringkali kita ini tidak berjalan dalam kontrolnya Tuhan. Karena apa? Pengendalian kita kurang. Contoh gini, ada orang yang bersalah pada kita. Tuhan berkata, ampuni. Ya toh? Tapi begitu emosi kita meledak-meledak, enak diampuni. Wah, ya toh? Tak ilokno ae.
Maksudnya, nah, kita keluar dari kontrol Tuhan. Nah, otomatis kita yang berkat yang disediakan Tuhan itu di depan tidak kita dapat pada hal itu, peristiwa itu. Ya. Di dalam bahasa asli Yunani, saudara ya, arti kemarahan itu ada 3, saudara. Yang pertama, orge. Kemarahan yang menyala-nyala atas dosa atau perbuatan yang tidak benar. Jadi misalkan ada orang tidak benar, saya marah. Ya, benar tidak saudara itu? Itu bagus. Jadi kemarahan itu ada 3 spesifik ya. Menegur orang itu kalau bersalah, memberitahu, menasihati, dia marah. Seperti Tuhan Yesus pada waktu di Bait Allah. Kan seringkali orang-orang berkata, oh marah itu hal yang wajar. Memang hal yang wajar marah. Tetapi ingat saudara, kalau kita marahnya jenis orge itu betul. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan di Bait Allah. Tuhan Yesus saja tahu marah kok, maksud saya tidak pernah marah. Maksud saya tidak boleh marah. Itu kan modalnya orang berdebat. Ya, itu kan modalnya orang berdebat itu. Nah, tetapi ingat, Tuhan Yesus menegur mereka atas perbuatan yang tidak benar. Bukan jenis-jenis yang lain, saudara. Tuhan Yesus menegur karena ada satu dosa yang diperbuat oleh orang-orang yang ditegurnya. Yang kedua, paragismis, ya saudara. Kemarahan yang disertai dengan sakit hati dan rasa tersinggung. Ya. Kemarahan ini seringkali yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Aku tersinggung. Oh, enak temen, ya, tak terima aku. Ya toh? Itu Tuhan Yesus tak miliki kemarahan seperti itu. Tuhan Yesus tak seperti itu. Tuhan Yesus adalah orge tadi itu. Kalau kita seringkali yang ini, paragismis ini. Aku tersinggung, enak. Oh, enak, kata-katanya menyinggung saya. Kurang ajar. Ya, misalkan khotbah ya, khotbah. Ada orang hamba Tuhan yang menyampaikan, waduh kurang ajar, nyinggung saya. Padahal enggak. Kita yang berprasangka buruk, kita yang tersinggung sendiri. Padahal mereka cuma memberitakan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan yang ingin sampaikan kepada kita. Hamba Tuhan itu adalah alat untuk kita, alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Cuma itu aja. Yang ketiga, tumos. Kemarahan yang menyebabkan orang menjadi geram, jengkel, nafsu untuk membalas, memiliki rasa permusuhan. Misalkan kita tidak senang sama seseorang, gak mau aku, aku tidak mau ambil orang ini. Ini kemarahan yang benar-benar dikuasai oleh iblis. Jadi yang nomor 2 dan nomor 3 ini adalah salah satu cara kerja iblis merusak pikiran kita. Karena apa? Kalau kita telat pada iblis, maka iblis itu akan merajalela dalam pikiran kita. Contoh, ada orang ingin berbuat baik. Ya. Kita seringkali kan juga, ono opo iki kok berbuat baik. Betul saudara-saudara ya. Itu cara iblis untuk memutarbalikkan supaya kita selalu berpikiran yang negatif. Padahal Tuhan punya planning yang berbeda. Itu ya. Orang yang marah itu biasanya banyak faktor saya. Salah satunya dia sering diejek, dibully, dihina-hina di depan orang banyak. Dia marah. Itu hal yang wajar ya. Bisa juga karena apa? Pekerjaan. Mungkin di PHK atau pekerjaan itu mengalami kesulitan atau dia banyak masalah di pekerjaan, bisa menimbulkan gampang emosi. Ya, biasanya kayak gitu ya, Bapak-bapak ya, biasanya kayak gitu ya. Jadi banyak faktor yang membuat orang bisa marah. Bisa juga karena tekanan dalam kesehatan. Orang kalau lagi tidak sehat, itu biasanya cenderung gampang emosi, ya. Atau keluarganya ada masalah, dia cenderung gampang emosi, gampang sensitif ya. Begitu ada kata-kata yang kurang baik, dia langsung marah.
Saya catat di sini ada 3 bentuk kemarahan, saudara ya. Yang pertama, pasif, ya, dipendam, ya, referensif, menutup diri, ya. Itu sangat berbahaya. Itu bisa sakit jantung, ya, tekanan jiwa, karena dia menutup diri. Dia tidak bisa mengungkapkan emosinya, tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya. Itu akan bermasalah buat dirinya. Yang kedua, kemarahan berbentuk agresif, ya, tidak mempertimbangkan orang lain, keluar kata-kata kasar, memukul, bahkan memecahkan barang. Dia agresif. Wadah, wes gak macem-macem. Ya maaf ya, kata-kata rodok kasar. Meneng kebun binatang, wes gak ken macem wes. Cepiar. Ati opo kon? Itu kemarahan agresif. Ya, tentu itu kemarahan yang tidak baik, saudara. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Merugikan orang lain. Merugikan orang lain, ya. Yang ketiga, kemarahan yang berbentuk asertif. Artinya, mempertimbangkan keadaan orang lain, berorientasi mencari solusi. Misalkan ada orang yang marah, tapi dia marahnya dengan bijak. Ya, dia menyampaikan, tidak apa-apa, saya tidak setuju lah pendapat kamu. Tidak apa-apa, tidak perlu marah-marah toh. Wah, aku tidak senang kamu ngomong gitu. Tidak baik itu ngomong gitu. Kan tidak apa-apa toh ngomong gitu. Nah, ini seperti ini. Kemarahan yang betul asertif. Biasanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang punya intelek tinggi, yang punya kerohanian juga tinggi. Makanya seringkali, maaf ya, di luar sana kalau ada rapat-rapat, itu emosi-emosi, saya seringkali mengingatkan bahwa marah enggak apa-apa. Kamu enggak setuju enggak apa-apa, tapi enggak perlu emosi. Enggak perlu mengeluarkan kata-kata yang kasar. Enggak perlu merugikan orang lain. Apalagi sampai yang tadi agresif itu, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Orang, jangan pikir orang kamu nilai terus, orang lain juga bisa menilai kamu. Kita sama-sama punya otak. Kan seringkali orang itu merasa orang lain tidak bisa mikir, itu keliru. Semua orang bisa mikir. Ada kata-kata bagus ya. Orang yang sombong itu, kalau lihat orang di bawah itu kelihatan kecil. Tapi dia lupa kalau orang itu melihat dia juga kecil. Ya toh? Berarti artinya orang itu semua dapat menilai. Ya toh? Kalau memang enggak ada yang enggak pas, ada yang kurang cocok, bisa disampaikan dengan cara yang baik. Nah, malam hari ini kita belajar, saudara. Jadi tipe orang seperti ini adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Karena apa? Karena kita ini kepala rumah tangga. Kita ini pria-pria menjadi gembala buat rumah tangga kita. Ya, penting sekali loh, sungguhan. Anak-anak kita akan meniru kita. Akan meniru kita. Kita ngomong 1000 kali pun, tapi tanpa pengendalian diri kita, nonsen, itu omong kosong. Ya, jadi kita ini sangat penting dalam nanti anak itu kopian kita. Ya, jangan ambil keputusan pada saat kita marah. Ingat saudara ya, pada waktu kita emosi jangan ngambil keputusan. Lebih baik diem aja. Wah, biasanya orang emosi itu ya tak bisa tahan ya. Gak bisa diem tuh gak bisa. Waduh, gak bisa. Itu elingono. Jangan mengambil keputusan. Apalagi keputusan-keputusan yang sangat vital. Sangat vital, jangan. Kita berdiam diri dulu. Biarkan sampai calling down. Biarkan sampai akal sehat kita kembali, baru kita bisa memutuskan segala sesuatu. Karena orang yang gampang marah, itu tidak akan bisa jadi terang. Tidak akan bisa jadi saksi. Dan merugikan diri dia sendiri. Karena apa? Dia, orang yang marah itu tidak memiliki damai sejahtera. Ada orang yang marah, ada damai sejahtera? Kan tidak ada. Berarti iblis menang toh, iblis goal loh, dia merasa berhasil loh, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana
cara mengatasi atau mengendalikan diri kita di saat kita marah. Ya, ini saya catat di sini ya, saya renung-renungkan ada 5. Saudara. Pertama, banyak-banyaklah berdoa. Karena dengan kita berdoa, hati kita lebih tenang. Ya, kita bisa lebih jujur dengan Tuhan. Kita bisa kok ngoroi teman-teman saudara, bisa kok. Saya misalkan, wah saya sok bagus, bisa. Saya merasa sok rohani, bisa. Tidak ada yang tahu. Istri saya pun tidak tahu, anak-anak tidak tahu, bisa. Kita bisa membohongi, tapi Tuhan Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ini seringkali saya tanamkan. Karena apa? Seringkali kita itu apa? Bermuka dua, hati dan mulut beda. Itu banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan ini. Jadi sering-seringlah berdoa, datang kepada Tuhan. Karena apa? Dengan berdoa kita bisa jujur, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih dekat pada Tuhan, sehingga kita bisa mengendalikan diri. Ya. Yang kedua, pikiran yang benar, pikiran yang positif. Nah, pada waktu kita marah, ya, ada masalah dengan seseorang, yang kita lakukan bukan, oh kurang ajar orang itu. Biasanya kan gitu orang-orang ya, kurang ajar ya ini, lama. Jangan. Dibalik, koreksi diri, berpikirlah yang positif. Aku ini KPN dah. Saya ini sudah benar dah. Jadi saya cooling down, saudara. Itu bisa kita dingin. Misalkan, maaf ya, misalkan ada orang tidak senang sama si A. Biasanya maaf ya, dia merasa sok bener. Wow, gini biasanya gitu. Tapi dia tidak bisa mengoreksi diri. Dia tidak bisa belajar bahwa diri saya juga banyak kesalahan. Itu yang kita harus pelajari. Karena apa? Orang yang gampang menyalahkan orang lain itu biasanya dia merasa dirinya sudah paling benar. Gitu. Tidak apa-apa, kita beda pendapat, tidak apa-apa. Sampaikan dengan yang baik, tidak perlu dengan yang marah-marah. Ya. Yang ketiga, mengarahkan energi kemarahan dengan sesuatu yang membangun. Ya. Contoh, pada waktu kita marah ya, gitu, pegel ya, marah ya, kudu ngamuk ya. Ayo olahraga. Ya, kan positif olahraga. Sampai kesel. Itu bisa calling down. Ya. Atau kita sibuk bekerja. Ya, sibuk bekerja. Itu kita bisa melupakan, kita bisa sedikit calling down. Karena fokus kita bukan di marah itu. Atau kita bernyanyi, entah kita berdoa bersekutuan, ada persekutuan, berkumpul dengan teman-teman seiman, itu hal yang positif. Habiskan energi kita ke hal itu, maka kita akan bisa mengendalikan diri. Saudara. Yang keempat, kendalikan lidah kita. Nah, pada waktu marah, waduh, wangel lagi dikendalikan. Wangel, karena apa? Menengku kok dianggap wedi, dianggap kalah. Jadi iki wangel wis. Dia ngomong satu kata, kita bisa 5 kata. Dia ngomong binatang kecil, kita bisa ngomong binatang besar. Ya, betul enggak? Dia nadanya volumenya 5, kita bisa volumenya 10. Itu biasanya lidah kita. Jadi kita harus bisa mengatasi kemarahan, mengendalikan diri. Salah satunya dengan menjaga ucapan kita. Jangan sampai keluar kata-kata yang kasar, yang merugikan orang lain. Karena apa, saudara? Kembali saya sampaikan ya, di Getses juga saya sampaikan, bahwa kata-kata kita mengandung kuasa. Kata-kata kita kalau sudah menyakitkan hati orang lain, mungkin bisa memaafkan. Tapi luka ini sulit untuk sembuh. Jadi gunakan mulut dengan bijaksana. Jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan orang lain. Kita harus benar-benar bijaksana. Kalau kita mengerti bahwa hidup kita ini hanya sementara, ya, waktu yang Tuhan berikan buat kita tuh hanya sementara dan pendek.
maka kita akan mempergunakan lidah kita dengan bijaksana. Sungguh ini. Karena apa? Orang-orang lek guyonan kan gini. Lek sapi sing dicekel buntute. Orang lek sing pegang apa nih? Mulutnya. Berarti mulut ini sangat penting. Ya toh? Mulut ini mengandung kuasa, hidup mati kita ada di lidah. Di Amsal dikatakan, ya toh, hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Itu sesuatu yang perlu kita renungkan, saudara. Yang perlu kita renungkan. Yang kelima, segera bereskan masalahnya, saudara. Jangan menunda-nunda. Jika ada masalah, ayo kita sampaikan dengan baik. Tidak apa-apa, beda pendapat, beda itu biasa. Ya toh, sampaikan, bereskan, jangan menunda-nunda. Karena apa? Kalau menunda-nunda, iblis itu seneng loh. Misalkan ya, kita ada masalah, ditunda-tunda, loh iblis itu suka cita loh, saudara. Kita tidak akan bisa plong 100% dalam kehidupan ini. Tidak akan bisa. Boleh kita ngeles-ngeles bisa, tapi kita tidak mungkin plong 100% di hati kita dalam hal apapun. Gitu. Jadi kita harus bereskan masalah itu. Karena apa? Tuhan itu memang menghendaki seperti itu. Kalau kita tidak salah pun, minta maaf, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi bukan berarti menang salah, benar salah, bukan. Misalkan kita memang merasa, oh ya, aku ya tidak salah loh mesti ini, tapi tidak apa-apa lah. Aku datang, aku minta maaf ya. Mungkin ada kata-kataku atau perbuatanku yang kurang benar. Apa sih rugi nih kita? Orang itu tidak mau terima, ya silakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau memang sudah melangkah, tidak mau diterima, ya tidak apa-apa. Tapi kita sudah melakukan itu toh, yang terbaik toh. Biarkan dia urusannya sama Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bisa mengendalikan diri, ya, berarti kita sudah masuk dalam rencana Tuhan. Saudara. Karena apa? Seringkali yang menggagalkan rencana Tuhan itu adalah dari pengendalian kita. Di Galatia dikatakan bahwa buah roh salah satunya adalah penguasaan diri. Berawal dari pikiran, kita akan menuai tindakan, betul tidak? Pikiran saya pada hari ini, misalkan setelah ibadah saya mau makan nasi rawon misalkan. Dari pikiran dulu, pulang dari ibadah, makan nasi rawon, betul tidak, saudara? Tidak mungkin tiba-tiba ke nasi rawon, mesti dipikir dulu, betul tidak? Ya. Kedua, dari tindakan, mari kebaktian mangan nasi rawon, misalkan ini ya. Akhirnya jadi kebiasaan. Oh, ternyata Pak Lukito itu setelah ibadah mesti makan rawon. Lah, akhirnya jadi kebiasaan. Ya. Setelah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Orang itu ya, kalau kebiasaan ngomongnya baik, ya, kebiasaan pola hidupnya baik, kebiasaan tingkah lakunya baik, tidak sulit kok. Karena sudah menjadi karakter. Tidak berat kok. Harus kita awali, harus kita berani ngawali. Orang-orang yang modelannya gampang ngamuk, ngomongnya kasar, gini-gini nyentak-nyentak sekarepe dhewe, karena dia tidak mau mengawali, tidak mau bertekad mengubah kehidupannya, mengubah cara berpikirnya, mengubah budi pengertinya. Tidak mau, karena dia tidak mau belajar. Makanya dia tetap mulai dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Ya, orang-orang seperti itu biasanya ya orang-orang yang berkelas ya. Tapi kita tidak boleh punya pemikiran seperti itu. Kita harus berubah, saudara. Semua itu berawal dari pikiran. Setelah karakter, terus kita memiliki karakter yang baik, otomatis kita akan berubah hidup kita. Percaya, saudara? Berubah nasib kita. Karena apa? Karakter nilainya mahal loh, saudara. Sungguhan loh. Kalau saudara, maaf ya, saya aja ya. Saya ini misalkan, walaupun jadi pelayan Tuhan sampai yang hebat sebagaimanapun, penginjil atau hamba Tuhan sampai ngetok keliling-keliling Indonesia, dunia, saya tidak punya karakter yang tidak baik. Ada dua loh kerugian saya. Pertama,
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa gua tidak berkenan. Percuma kita ngomong intervasi, berbicara, fasih mengatur, percuma. Yang kedua, kalau karakter kita jelek, kita pasti dipermalukan di kemudian hari. Iya, karena apa? Karena orang itu pasti tahu, ditutupi bagaimanapun pasti tahu. Suatu ketika akan baunya akan ketahuan gitu loh. Jadi malam hari ini saudara, saya tiba-tiba punya ilham ya, punya satu keinginan menyampaikan ini. Ini makalahnya dulu waktu saya sekolah orientasi di Surabaya. Tiba-tiba, loh, saya tergerak menyampaikan seperti ini. Karena apa? Ini berguna sekali buat kita, terutama kaum pria. Karena apa? Kaum pria ini kan seringkali gampang emosi, mengendalikan dirinya sulit gitu loh ya. Tapi tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya sempurna ya, bukan berarti saya lebih dari saudara. Sama-sama belajar, saya juga sama-sama belajar. Saya akhiri dengan kesaksian ya. Saya pernah ketemu teman saya, dia cerita tentang temennya. Jadi saya tidak tahu ya, yang ini ya. Saya diceritain teman saya, kisahnya temennya gini. Dia orang yang kaya, dia punya toko itu, outlet itu kurang lebih ada 40-an. Dia orang kaya. Singkat cerita, tiba-tiba dia menghadapi masalah, entah itu ekonomi, entah apa, saya lupa. Dia itu langsung down, saudara. Dia berubah karakternya. Dia langsung gampang emosi. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Karena apa? Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Singkat cerita, dia sering membuat kericuan, kemarahan di rumah tangganya. Istri anak-anaknya sering dimarahi, dicaci maki, bahkan sampai dipukul anaknya itu. Suatu ketika, saudara, anaknya itu diusir dari rumah. Karena apa? Tidak ada pengendalian diri. Bukan dia tidak cinta, saudara. Bukan tidak cinta kepada anaknya, karena tidak ada pengendalian diri. Apa yang diucapkan sudah keluar yang negatif. Istri dan anaknya itu diusir. Keluar kamu dari sini, tidak usah ke sini. Jangan ke rumah sini lagi. Akhirnya si anak itu keluar, istrinya enggak. Si anak itu keluar. Setelah itu saya tidak perpanjang. Teman saya ini ketemu kurang lebih waktu cerita itu sebulan yang lalu, bahwa keluarga ini hancur lebur. Padahal keluarga ini adalah pelayan Tuhan. Dia adalah pelayan Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Dia adalah majelis di gerejanya waktu itu. Dia hancur dipermainkan iblis. Maaf saudara ya. Papanya ini, ayahnya ini tua, tidak ada sing ngopeni. Sakit-sakitan di rumah sendiri. Ditinggal semuanya, keluarganya. Karena apa? Buah dari mulutnya. Buah dari tidak bisa mengendalikan diri. Anaknya yang perempuan diusir itu, maaf, jadi wanita malam. Hancur semua. Hancur semua, mulai dari awal dia merintis yang baik. Hancur semua. Ya apa sekarang cara memperbaikinya? Sudah hancur lebur. Didamaikan pun tidak mau, apapun tidak mau. Dari kisah ini saudara ya, ayo kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Begitu pentingnya pengendalian diri saudara. Begitu pentingnya cara berpikir yang benar. Tuhan Yesus tadi di Roma dikatakan, perbaharuilah budimu, sehingga kamu bisa tahu mana yang baik dan mana yang jahat, yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Apa yang saya sampaikan berguna buat kita semua, bahwa kita harus merubah cara berpikir kita, sehingga pikiran kita seperti pikiran dalam firman Tuhan, pikiran Kristus yang ada dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kita akan memperoleh hari-hari ke depan yang semakin baik, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.